Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kita mau touring dulu ke Bukit Tinggi. Kebetulan ada event, jadi panitia juga di Bukit Tinggi. Kita berangkat jam 10 pagi ini, 17 Agustus. Habis apel pagi. Kita siap-siap agak telat, rencana jam 6. Ternyata ada dadakan apel pagi, ya udah ikut apel pagi dulu. Jadi dari Pekanbaru hari ini kita berlima. Ada Iko, ada Bang Putra, ada Ijab, ada Rido, juga ada Kak Bud ya. Kita mau nyusul satu orang lagi, nanti udah di Kuok di Kabupaten Kampar, sudah jalan. Nah sekarang kita udah hampir di perbatasan Pekanbaru Kampar. Di depan sudah ada Bang Putra sama Iko dengan Vision. Aduh, cuacanya sendu, tadi ngondung, tiga-tiga panas. Katanya di daerah Kampar tadi sempat hujan, mudah-mudahan aman lah ya. Estimasinya kita mungkin sore sampai di ini ya, di Bukit Tingginya. Jalanan lagi padat-padatnya karena aktivitas ya, aktivitas di 17 Agustus itu kayak perlombaan, kemudian juga ini ya, perlombaan dilakukan di kantor-kantor. Jadi walaupun tanggal merah, tapi kantor tetap beraktivitas dengan ya inilah menyemarakkan HUT Republik Indonesia yang ke-78 ya, kalau nggak salah. Mudah-mudahan benar. Oke, kita disusul sama Kak Bud. Di belakang ada Ijek. Sweeper kita kali ini Rido sepertinya. Oke, kita nikmatin perjalanan dulu. Jadi ngomongin tentang ini ya, 17-an ya. Kalau di kantor sih udah nyelenggarain ini sih ya, perlombaan itu sebelum 17. Jadi 17 Agustus itu udah kayak penyerahan ini ya, hadiah untuk siapa-siapa saja yang juara. Jadi di apel pagi itu diambil satu-satu dari bagian-bagian mana yang ini, yang wakilnya ikut serta dan menggunakan juara. Nah ini sekarang cuaca mendung lagi, cukup ini ya, suhunya cukup dingin. Cuaca cukup dingin, terlihat masih banyak asap ya. Jadi karena di Riau ini kemarin sempat titik api lumayan muncul banyak. Alhamdulillahnya beberapa hari hujan turun deras ya. Jadi mudah-mudahan agak titik api tadi bisa diinikan lah ya, dipadamkan dengan sesegera mungkin. Karena jangan sampai ini apa sih, jadi PR lagi. Nah ternyata hari hujan guys. Ternyata di depan hari hujan. Kita coba off dulu ya. Ku nih hanga julai kul. Ah, nyesal
Nyesal aku bawa kamera. Nggak tahu sih Kang, harusnya ngasuk karena ini agak keras kan. Apa tuh? Satu dekat naik. Harusnya dengar sih kalau misalnya apa. Dah, majulah. Iyalah. Hah? Nggak jadi. Nanti kan ikut gue laptop. Nanti sampai sana langsung aku lagi pindahkan lagi. Ini nangkat nggak bisa 128 ya? Iya, maksimalnya nangkat. Ini gimana nih? Motor gergigi dikejar motor ngetik. Agan kebetulan naik ini nih, naik Forza. Enggak. Aku ingat ini yang ada tukang gugur meninggal di pahlawan kerja. Enggak, ada komentar netizen bangsat tuh. Ah, oh ini belum naik haji katanya. Yang aku tuh ngati bunuh diri tuh di pahlawan kerja. Mati bunuh diri. Nggak tahu lah bang, pinjol mungkin. Dia lah aku matikan. Oh iya. Oh iya. Aku kejar dulu, ijak belum masuk Frank. Iya. Iya. Wuih. Asai jalannya mantap. Ini aku gak ngejar-ngejar si Ijak nih, Ijak ini kencang kali kok. Beda lah, 155 sama 115. Iya, beda kok dulu. Hah? Iya. Enggak lah. Jadi ya. Ah, ya nih, Gangyan. Nggak ada kok, ini jalan rusak nih Gangyan nih. Iya. Iya. Ini kita 17 Agustus loh. Kosong. Oke. Awas, turun. Aduh. Kena gacot. Ya. Ya. Oke, balik lagi. Setelah perjalanan panjang diterka hujan. Ya dari mana ya mulai hujannya tadi itu sudah mulai dari Pangkalan sih. Pangkalan sudah legat, cuman sebelum itu di Kangkar sendiri hingga perbatasan Sumbar itu juga ini gerimis. Jadi kita tidak memungkinkan untuk ngambil gambar.
Jadi kita sekarang sudah sampai di Kabupaten Lingakulukoto. Sudah sampai di daerah ini ya. Kala ini kita sudah sampai Kayakumbuh belum ya? Kayaknya sih sudah hampir sampai Kayakumbuh. Teman-teman yang lain sudah di depan kita. Kok di depan kita? Sudah di depan aku ya? Sudah di depan duluan. Tadi ngeset kamera dulu lah. Karena tadi kita kan udah lumayan banyak kepotong karena hujan. Perjalanan dari Kangkar menuju ini ya, kalau tadi itu sudah mulai redanya itu di daerah namanya Sarilanga. Jadi setelah kita melewati Kelok 9 masuk ke daerah Lubuk Ganggu, kemudian ada daerah Sarilanga. Nah itu udah reda hujannya. Cuman di Kelok 9 sebenarnya sih udah reda ya, cuman masih ada gerimis lah, masih worry lah untuk kita mau aktifin lagi kameranya. Nah maka ini ngelihat cuaca sudah ya mendukung lah, baru kita aktifin lagi. Jadi kita sampainya itu sudah di daerah Kayakumbuh. Kita menuju Bukit Tinggi ya. Mudah-mudahan tidak ada hujan lagi. Kan sayang. Rencananya jalan-jalan sambil ya melihat kondisi jalanan gimana. Jadi tadi di perjalanan ada satu tempat sih yang sudah ini ya buka tutup, masih proses ini ya semenisasi jalan, baru satu buka tutup itu sebelum masuk Pangkalan ya, kayaknya sebelum masuk Pangkalan deh. Lupa kita. Dan juga tadi ada kejadian 2 truk tonnase yang tergalik sehingga ya menimbulkan kemacetan, tapi tidak terlalu parah karena juga sekarang kan masih hari Kamis nih, besok masih ini ya, nggak ada cuti bersama. Jadi wisatawan dari Riau yang biasanya di weekend itu liburan ke Sumbar, ini masih belum banyak. Cuman di jalan itu sudah banyak anak-anak motor sih touring dari ya mungkin dari Pekanbaru ke Kelok 9 atau mungkin bisa kemana ya, atau ya liburan, sekalian liburan lah bisa. Wah ternyata lampu merah, oh enggak dong. Lurus kan jalan, lurus jalan terus aku enggak ya? Astaga. Gimana sih ini pendatang tidak tahu jalan. Oke, di jalanan masih ramai ya karena kerayaan 17-an. Ini ada apa lagi ya? Lagi ada ini ya, Dranggen. Lagi Dranggen, bukan Ngarcingen ya. Ada yang tahu beda Ngarcingen sama Dranggen? Kalau aku lihat kalau Dranggen ada ini ya, kayak Pianika ya. Kalau Ngarcingen lebih besar lagi, kemudian alatnya kayaknya lebih banyak, mungkin personil juga. Ya nggak tahu juga. Istri sih yang ikut marching kan waktu masih SMA. Nah, masih di kota Kayakumbuh. Ternyata bosan juga sendiri nggak ini ya, nggak nyampe. Kita menuju kota Bukit Tinggi.
Caji Kayakumbu sendiri ini biasanya panas. Kata-katanya sih intensitas hujan di Sumatera Barat sekarang lagi tinggi, hampir tiap hari hujan. Nah, kita besok kan ada event sepeda galap. Nah, agak khawatir juga besok itu seperti apa. Kita sih gimana ya, mikirnya kayaknya sih besok hujan, tapi jangan deras lah, jangan pada saat start hujan. Biasanya kalau start hujan banyak yang nggak mau, tapi kalau misalnya di tengah jalan nih hujan, nah itu masih banyak yang nerusin, malah lebih daripada panas ya. Jadi untuk acara sendiri itu insya Allah udah ada 130-an peserta. Acaranya ini kan diinisiasi oleh Burindang Cycling ya, salah satu klub komunitas ya salah satu lah ini komunitas sepeda yang ada di Kota Pekanbaru. Inisiasi ini ya, bukan funbike ya. Kalau kan gimana sih bedanya ya, inilah event sepeda galap road bike itu diadakan di Kota Bukit Tinggi. Itu namanya Casing the Climb. Jadi akan ada kayak kompetisi, tapi challenge-nya itu lagi ngambil King of Mountain sama Queen of Mountain ya. Jadi nantinya itu kita mulai start dari Kota Bukit Tinggi. Nah, kita akan menanjak di Ngalala. Nah, besok kalau misalnya kok misalnya sih ya, nanti akan ada video pada saat event. Mudah-mudahan bisa ngambil dan cuaca juga bagus. Bagaimana keseruan acaranya, karena nggak hanya dari Kota Pekanbaru aja pesertanya, dari warga Sumatera Barat sendiri juga ada yang ikut, kemudian juga dari daerah-daerah lainnya juga ikut. Jadi kalau kita laksanakan di Sumatera Barat, kita jadi kayak bisa memperkenalkan view-nya Sumatera Barat. Karena kalau dari Riau sendiri masih belum ada yang sekiranya bisa dijual view-nya, karena kebanyakan jalan-jalan kayak menghubungkan antar kabupaten itu sendiri itu lebih banyak di tanam kelapa sawit. Jadinya ya sepanjang jalan sawit karet. Kayak misalnya kayak Tour Desia itu event rutin di Riau yang dilaksanakan di Kabupaten Siak. Nah itu agak bingung juga sih view-nya ya. Kalau aku lihat sendiri agak membingungkan. Hari ini udah jam berapa ya? Jam 4-an kayaknya. Masih ada siswa-siswa sekolah yang baru pulang, mungkin habis kerlonggaan. Karena kan tanggal merah 17 Agustus, hari kemerdekaan, diisi dengan hiburan-hiburan dari sekolah masing-masing. Kayak di rumah sih tadi ada acara juga, cuma sayangnya ya gocah dititikin dulu, bukan dititikin sih. Sama gini-gini sekalian dititikin katanya sih ke rumah kakaknya ya, orang tuanya yang di sana. Karena besok kebetulan juga istri masih masuk kerja, sedangkan aku izin dulu, izin jalan-jalan. Karena tahun ini belum kena izin jalan-jalan.
Izinnya izin sakit, beneran sakit ya. Bisa dibuktikan secara konkret. Kita sudah memasuki daerah apa ya ini ya, Ciladang. Ciladang ini masih di Kabupaten 50 Koto. Habis Ciladang ini apa lagi ya? Nggak hafal sih ya. Ini ngejar-ngejar temen, nggak deket-deket. Kita coba dulu deh di mana bisa ketemu. Karena jalanan lagi padat-padatnya sore hari ya. Tapi kalau misalnya kayak long weekend, oh ya ini lebih parah lagi sih padatnya. Lebih enakan naik motor daripada ini. Roda bukan naik mobil. Apalagi kalau misalnya hari Minggu balik nih dari Sumatera Barat ke Pekanbaru lah contohnya ya, ke kota. Itu lumayan lama, bisa dari Bukit Tinggi itu bisa sampai 12 jam karena macet. Tadi kan kemarin itu macetnya karena ini ya ada perbaikan jalan. Karena tadi dilihat jalannya ya udah lumayan banyak, udah lumayan panjang yang diperbaiki. Kalau Sunggar cepet sih perbaikin infrastrukturnya. Karena ya mereka ini kan mungkin kayak adanya dari ini ya, dari pariwisata, dari hasil pertanian. Nah jadi kan kalau misalnya infrastruktur jalannya tidak baik, distribusinya juga ini tersendat. Apalagi sayuran segar kan banyak nih. Kalau misalnya Pekanbaru itu sayur-sayuran kebanyakan ya dari Sunggar, diantar dari Solo, dari Bukit Tinggi, dari Medan. Kalau ikan-ikan di Riau sendiri ada kabupaten penghasilnya itu daerah Gagan Siapi-Api. Nah itu kalau misalnya main-main ke sana itu makan seafoodnya segar-segar semua tuh buat yang suka ya. Kebetulan aku enggak. Jadi kalau mangkir di tempat seafood pesennya tetap ayam. Nggak tahu ya, kadang heran habis makan ikan. Dulu suka makan ikan aja ya. Kan kayak seafood kan kayak kerang, kayak gurita, cumi-cumi, terikong dimakan nggak sih? Kok keinget terikong sih? Terikong atau timun laut ya? Nah jadi kalau makan ikan dulu itu suka makan ikan. Jadi kayak jenis ikannya itu yang sering aku makan itu ikan serai namanya. Yang aku tahunya namanya ikan serai. Jadi kalau misalnya makan ikan tongkol itu kan biasa ada yang hitam-hitamnya tuh aku sisihin. Nah nanti tuh di apa ya, disuir-suir. Nah disuir-suir, ditaruh di nasi, dikecakin, enak. Cuma nggak tahu kenapa nggak suka T3 ya. Kalau kayak sapi sih kayak ini ya, daging lah ya, daging ayam, daging sapi atau apa. Ini karena ya pernah lihat kurban, kemudian kayak ada rasa nggak tega ngelihat sapi itu dikurban. Nah tiga-tiga udah langsung setiap makan sapi itu kegayang gitu, nggak tega gitu. Baru makan daging lagi sejak kapan ya? Sejak makan rendang di salah satu rumah makan. Promosi nggak ya? Jadi kayak di Pekanbaru itu ada nama rumah makannya itu Kota Guana. Nah rendangnya itu yang asoy. Jadi dagingnya itu nggak terasa daging. Gimana itu? Dagingnya nggak terasa daging. Jadi kayak nggak tahu ya, beda lah. Kalau misalnya kayak masak itu kayak ada rasa-rasa yang identik dengan oh ini daging gitu. Nah kalau kayak rendangnya itu beda, ngeresap, keragunya ngeresap. Jadi gimana ya jelasin ya?
Dagingnya nggak terasa daging. Ah udahlah, bingung kita mikirnya. Jadi dia karena nggak tega lihat ayam juga kayak gitu. Kalau ayam beli kayak di fast food atau di rumah makan suka, cuman kalau misalnya masak di rumah itu nggak tahu, masih ada rasa-rasa geli ngelihat ini. Geli kan, nggak tega sih ngelihat, kan daging mentahnya ada tuh kelihatan sama kita. Nah itu masih nggak tega. Sama kayak daging kalau dijadiin burger atau dijadiin apa ya, ya itu kayak rendang tadi masih doyan. Cuman kayak yang lain itu, oh dendeng satu lagi deng. Dendeng itu masih menikmati, masih suka lah. Cuman kalau dendeng ini seringnya kedapetan, masih ada tuh rasa identik dari sapi itu yang bikin nggak doyan. Jadi tiga-tiga mau sendiri. Kalau ikan beda lagi, nggak tahu, ada beberapa kali habis makan ikan itu ya kayak ini, nunggu merah-merah di gatal. Tapi kadang-kadang sih nggak rutin. Lagi ada acara 17-an gocah-gocah, mungkin tadi hujan, kayaknya di sini lama deh hujannya, jadi baru bisa baru dilaksanakan kayaknya. Aduh, kita sudah di daerah mana ya? Ayo kita ngintip dulu. Ini di daerah tidak terlihat. Ngeliat-ngeliat di papan, siapa tahu bisa kelihatan di daerah apa. Sebenarnya aku orang asli ini ya, bukan orang asli nggak ya kalau itu. Maksudnya itu ya masih ada, ini bukan masih ada, keturunan Minang. Nah bahaya ini, kita juga lewatin dulu ya. Oke, sudah ngelewatin tadi. Agak serem ya, karena cikratan-cikratan air dari rodanya. Di kaca juga udah terlihat buram. Cuaca sangat dingin sekali. Semakin ke hampir sampai ke Bukit Tinggi, cuaca semakin dingin, sedangkan kita pakai celana pendek dan baju kaos, hanya ini pakai rompi bulu angsa. Dicabutin tuh bulu-bulu angsanya, dijadi nanti jadi ini ya, animal apa sih, animal ogas ya, apa sih namanya? Penyiksaan terhadap binatang. Lihat tuh, pemandangan nakal kayak di Sumbar gini kan bikin kayak event lari atau sepedaan. Jadi kayak ini ada view pertanian, bukit-bukit. Oh, kita sudah sampai di Kabupaten Agam. Berarti kita sudah hampir sampai ke Bukit Tinggi. Cuman ini daerahnya di mana ya? Di Kadangtaro. Oh, Kecamatan Gaso. Sudah sampai di Gaso ya. Kayaknya tidak mendukung. Ini cuacanya, kita coba off dulu ya.